Halo semuanya, selamat datang di channel The Loop Movie, sebuah channel yang menyajikan alur film dengan mengambil berbagai genre film yang menarik untuk kalian tonton. Film kali ini membahas tentang prajurit hebat yang memimpin pasukan untuk bertempur dan menguasai dunia. Prajurit tersebut dikenal dengan sebutan Raja Kalajengking. Lalu pertempuran pun dimulai. Selang beberapa waktu, Raja Kalajengking dan pasukannya pun dikalahkan, dan satu persatu pasukannya pun tewas di sana. Namun sebelum Raja Kalajengking mati, dia pun mengadakan perjanjian dengan dewa kegelapan yaitu Anubis. Setelah selesai berjanji dengan Anubis, yang tadinya padang pasir itu kemudian menghijau dan tumbuh-tumbuhan pun mulai muncul. Pertempuran pun dimulai lagi, yang dimana Anubis memberikan kendali kepada Raja Kalajengking. Tapi setelah tugasnya selesai, Anubis pun mengambil jiwa Kalajengking untuk melayaninya, untuk dibangkitkan suatu hari nanti. Lalu film pun baru dimulai. Film diawali di tanah Mesir, tempat di mana Raja Kalajengking yang dulu bertempur mati di sini. Kemudian ada seorang pria, sebut saja Connell, menelusuri tempat itu untuk mencari sesuatu dengan ditemani anak dan istrinya. Tak lama kemudian, ada 3 orang misterius juga mendatangi tempat itu. Alex, anaknya yang berada di luar pun kemudian bersembunyi. Di dalam, Evie, istri Connell pun memasuki sebuah ruangan di mana Evie bisa menerawang kalau dia pernah di sini pada zaman dahulu. Alex yang bersembunyi pun ketahuan oleh 2 orang itu, sedangkan yang satunya lagi memasuki ke sebuah tempat. Connell dan Evie yang berada di dalam tadi berhasil menemukan gelang Anubis, yang kemudian saat mengambil gelang itu tiba-tiba air yang ada di dalam pun menerjang mereka. Bahkan 3 orang itu pun juga segera pergi dari sana. Connell, Alex, dan Evie pun selamat dari musibah itu. Scene berpindah ke tempat lain. Ada banyak orang yang sedang melakukan pengalian untuk mencari benda mistis yang akan digunakan para dukun yang lagi viral di TikTok. Kemudian ada seorang perempuan, sebut saja anak Sunamun, sudah menemukan beberapa kitab yang akan digunakan untuk melakukan sesuatu. Namun setelah beberapa lama, tiba-tiba tanah pun menjadi bergetar, dan dari dalam muncul binatang seperti laba-laba, lalu mengerubungi orang yang ada di sana hingga mati. Karena tak ingin ada korban lagi, pengalian pun dihentikan. Kemudian 3 orang yang tadi mendatangi mereka dan memberitahu kalau benda itu ada di suatu tempat, yaitu di London. Mereka semua yang ada di sana pun segera ke London, yang tanpa disadari ada orang yang mendengar percakapan itu. Kita sebut saja Ardet. Scene berpindah ke keluarga Connell yang tiba di rumah. Alex yang membawa sebuah peti itu penasaran benda apa yang ada di dalamnya. Saat dibuka isi peti itu ternyata gelang milik Anubis. Karena rasa penasaran bocil, gelang pun dipakai. Lalu secara tiba-tiba gelang tersebut memunculkan sebuah film layar tancap tentang kejadian masa lalu yang membuat Alex terkejut. Kemudian paman Alex, Jonathan, tiba-tiba datang ke rumah, sehingga Alex menutupi gelang yang ada di tangannya dengan menggunakan jas dengan lengan panjang dan menggantikan dengan sebuah buku. Lalu buku tersebut ditempatkan di dalam kotak yang kecil tersebut. Saat Jonathan masuk bersama pacarnya, tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa orang yang ada di proyek pengalian yang tadi, lalu menyekap dan menanyakan tentang keberadaan Evie. Connell yang merasakan kegaduhan pun datang dan melihat Jonathan dalam bahaya. Kemudian war pun terjadi. Di bawah, Evie pun juga sedang war dengan para kroco-kroco, dengan dibantu oleh Ardet yang saat menguping pembicaraan yang tadi. Tak hanya itu, Evie pun juga diculik bersamanya. Dengan cepat mereka berempat pun segera menyusul Evie dengan menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Ardet menjelaskan kalau dalam 7 hari Raja Kalajengking akan bangkit karena kecerobohan bocil yang sengaja memakai gelang milik Anubis. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah museum tempat di mana Evie disandra. Ternyata Evie akan dijadikan tumbal untuk membangkitkan seseorang dengan sempurna. Setelah dibacakan mantra, sesuatu yang ada di dalam batu pun keluar. Akhirnya, mayat yang bangkit itu adalah Imhotep.
yaitu pemimpin mereka waktu zaman dahulu. Lalu anak Sunamun pun mendekat kepada Imhotep. Ternyata mereka adalah pasangan kekasih saat menjabat menjadi raja. Singkat waktu, saat Evi ingin dibakar, datanglah Connell dengan menyelamatkannya. Connell dan istrinya pun menembaki mereka. Kemudian Imhotep pun menggunakan sebuah guci lalu memanggil 4 mumi untuk dihidupkan untuk mengejar mereka semua. Evi dan teman-temannya pun kabur dengan menggunakan mobil bus. Kemudian para mumi pun mengejar dan menyerang mereka meskipun di dalam bus. Lalu war pun terjadi lagi. Satu persatu mumi itu bertarung dengan menggunakan shotgun. Evi pun berhasil menembak sampai hancur lebur sampai keluar dari bus itu. Jonathan yang mengemudikan bus itu terjebak kalau di depan ada sebuah jembatan. Connell yang bertarung dengan mumi di atas itu memanfaatkan untuk mengalahkan mumi dengan menabrakkan. Setelah semua selesai, Alex yang berjalan ke sudut bus tiba-tiba ada yang menyuliknya. Walaupun sempat dikejar, namun Connell pun tidak berhasil untuk menangkap Alex dan mengembalikannya kembali. Alex yang diculik tadi dibawa ke sebuah kereta dan dipertemukan dengan Imhotep. 3 orang yang memberitahu di awal tadi ternyata ada di sana juga. Anak Sunamun pun mengorbankan mereka bertiga untuk dijadikan tumbal yang membuat tubuh Imhotep menjadi sempurna. Singkat cerita, Connell dan Evi pun menyusul menggunakan sebuah kapal udara. Imhotep dengan tubuh sempurnanya menggunakan kekuatan seperti avatar untuk membunuh Evi dan kawan-kawannya dengan menggunakan elemen air. Walaupun sudah menghindar dan menemukan tempat seperti piramida, mereka pun kehabisan nos sehingga mereka diterjang oleh air itu sampai terjatuh. Di dalam hutan tersebut juga ada Alex yang disandra oleh Imhotep dan kawan-kawannya. Namun, sesuatu terjadi yang membuat mereka menjadi panik. Salah satu kroco mengecek pohon yang ada tengkoraknya, lalu tiba-tiba entah itu semacam zombie atau mumi mulai menyerang mereka satu persatu. Di tengah sibuknya kroco-kroco, Connell dan Ardet datang untuk menyelamatkan Alex dari serangan monster dan orang yang akan membunuhnya. Ardet pun by one dengan orang yang hampir membunuh Alex tadi, lalu mengalahkan dengan sebilah pedang. Setelah berhasil keluar dari hutan, Alex pun melepaskan gelang. Namun Evi yang berada di belakang tiba-tiba ditusuk oleh anak Sunamun. Nyawa Evi pun tidak tertolong hingga mereka bersedih hati. Imhotep dan anak Sunamun tiba di dalam. Sesuatu yang aneh terjadi pada Imhotep ketika berjalan menginjak lambang Raja Kalajengking. Ternyata Dewa Anubis mengambil kekuatannya sehingga menjadi manusia biasa. Gelang yang diambil oleh tabib tadi dimasukkan ke dalam patung, lalu tiba-tiba hal sesuatu terjadi. Para tentara Anubis yang dahulunya berubah menjadi debu bangkit kembali untuk menyerang mereka. Di dalam, Connell pun masuk dan membalaskan dendam istrinya dengan bertarung dengan Imhotep. Di luar, Ardet dan temannya melawan para mumi Anubis yang dibangkitkan tadi. Kita kembali lagi ke dalam. Dengan buku, Alex membaca mantra untuk membangkitkan ibunya Evi yang tadi ditusuk oleh anak Sunamun. Saat Connell dan Imhotep bertarung, tiba-tiba pintu terbuka dan lalu muncullah seekor monster. Ternyata yang muncul itu adalah Raja Kalajengking yang tadi dihidupkan dengan sebuah gelang. Raja Kalajengking pun bertarung dengan Onel. Scene berpindah ke Evi dan anak Sunamun yang sedang bertarung. Saat Connell terdesak, Connell melihat sebuah petunjuk kalau Raja Kalajengking bisa dibunuh dengan menggunakan tombak yang dipegang oleh Paman John.
Dengan tombak itu, Colonel pun menusuk Raja Kalajengking hingga menjadi abu dan Imhotep pun mati terjatuh. Sedangkan anak Sunamun yang tidak mau menolong Imhotep pun juga mati terjatuh dan dimakan oleh beberapa serangga ataupun kecoa yang ada di sana. Singkat cerita, mereka semua pun pergi ke atas piramida karena semua benda yang ada dekat dengan piramid itu tersedot. Sesampai di atas, teman Colonel pun menolong mereka. Jonathan yang mata duitan melihat sebuah emas lalu mengambilnya untuk buat modal nikah. Kemudian film pun bertamat.